Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, Agung Wicaksono mengatakan, perusahaan swasta, salah satunya Agung Sedayu milik Sugianto Kusumo alias Aguan, akan menanamkan investasi 20 triliun di IKN Nusantara. Aguan diketahui merupakan Ketua Konsorsium Pengusaha Republik Indonesia saat mengunjungi IKN beberapa waktu lalu. Agung menyebut investasi Aguan CS itu akan ditanam di sektor hiburan atau play. Menurutnya, kalau yang dari swasta sudah 20 triliun investasi untuk hotel, hiburan, dan lain-lainnya. Ia mengatakan selain dari Agung Sedayu, investor domestik lain yang juga akan menanamkan investasi di IKN ada 10. Mereka adalah Summarecon, PT Intiland Development, hingga Ciputra Group. Dari 10 itu kemudian ada dari BUMN, ada Wika Gedung. Mereka akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Agung menjelaskan saat ini tengah dilakukan feasibility study atau studi kelayakan atas proyek itu. Pada kesempatan itu dia menjelaskan pembangunan IKN banyak menggunakan skema KPBU yang jumlahnya sekitar 52%, sedangkan sisanya berasal dari APBN dan investasi swasta murni. Menteri Investasi, Kepala BKP Bahlil Lahadalia mengatakan groundbreaking alias peletakan batu pertama investasi Agung Sedayu Group milik Aguan di Ibu Kota Negara Nusantara bakal dilakukan pertengahan September ini. Bahlil menegaskan, langkah ini adalah tindak lanjut dari kunjungannya ke IKN Nusantara pada bulan lalu. Langkah ini juga untuk mengejar target upacara HUT Indonesia ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024. Dia menyebut setidaknya klaster A harus rampung sebelum 17 Agustus tahun depan. Selain pengusaha dalam negeri, investasi juga terbuka bagi perusahaan asing. Salah satunya adalah perusahaan Malaysia yang telah masuk tahap studi kelayakan. Agung mengatakan, sudah ada 270 letter of intent atau surat minat dari investor untuk berinvestasi di ibu kota baru. LOI tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Agus menjelaskan, LOI merupakan tahap pertama dari 8 tahap investasi di IKN. Tahap setelah LOI diantaranya one-on-one meeting, confirmation letter, response letter, dan non-disclosure agreement. Tahap selanjutnya adalah feasibility study atau seleksi investasi yang memenuhi syarat. Tahap terakhir adalah tanda tangan kesepakatan untuk membangun. Saat ini dari 270 LOI, sekitar 50 LOI sudah masuk tahap NDA, sementara 9 lainnya berada di tahap hampir akhir.